Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, ketemu lagi dengan saya Hermivia Ulfa SPD, peserta Dasar CPNS 2021 di Kabupaten Mukomuko Angkatan 9. Hari ini saya akan menyampaikan rangkuman materi anti korupsi dan implementasinya nilai-nilai dasar anti korupsi. Selamat menyaksikan. Baiklah, kita akan membahas mengenai korupsi. Tentu kita sudah sama-sama pernah mendengar apa itu kata korupsi. Korupsi itu adalah suatu tindakan yang dapat merugikan negara dan masyarakat luas dengan berbagai modus dan berbagai cara. Kita sudah sama-sama membaca dan melihat berita mengenai tindak korupsi yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan sumber di tahun 2004 sampai tahun 2020, itu terdapat 1122 tindak korupsi dari berbagai jenis korupsi. Ada dalam hal penyuapan, pengadaan barang dan jasa, penyalahgunaan anggaran, pencucian uang, pungutan liar, masalah perizinan, dan merintangi proses hukum. Nah, sekarang apa-apa saja jenis dari korupsi? Kita pernah mendengar bahwa korupsi itu orang-orang hanya berpikir hanya bagian suap menyuap dan bagian pemberian uang. Tapi sebenarnya jenis-jenis korupsi itu ada 7 macam. Yang pertama itu ada gratifikasi, yang kedua adalah suap menyuap, yang ketiga adalah penyalahgunaan jabatan, yang keempat ada pemerasan, yang kelima ada perbuatan curang, yang keenam adalah konflik kepentingan, dan yang ketujuh adalah kegiatan yang merugikan keuangan negara. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan seseorang itu melakukan korupsi itu ada 2 macam. Yang pertama ada faktor internal dan yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor internal itu adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri. Dan faktor internal ini sangat ditentukan oleh kuat tidaknya nilai-nilai anti korupsi tertanam dalam diri setiap individu, seperti kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, terbuka, dan lain sebagainya. Kemudian, faktor eksternal itu berasal dari lingkungan atau sistem. Nilai-nilai anti korupsi itu perlu diterapkan di setiap individu untuk mengatasi faktor-faktor eksternal agar korupsi tidak terjadi. Jika berbicara mengenai dampak korupsi, kita sudah sama-sama tahu dan membaca di berita serta melihat di berita bahwa dampak korupsi itu sangat luar biasa sekali, terutama bagi ekonomi para masyarakat yang terdampak. Saya akan menjelaskan satu persatu mengenai dampak dari korupsi. Yang pertama yaitu kenaikan biaya administrasi. Kenapa terjadi hal demikian? Karena uang yang digunakan untuk biaya administrasi itu sudah dikorupsikan oleh para pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, itu mengurangi kuantitas dan kualitas hasil pembangunan, di mana bangunan yang dibangun dengan biaya sekian itu sudah dikorupsi oleh oknum-oknum tertentu sehingga pembangunannya tidak sesuai dengan anggaran yang sudah ditentukan. Yang ketiga, pelayanan publik menurun. Yang keempat, menurunkan martabat aparat birokrasi. Yang kelima, ketidakpercayaan masyarakat terhadap birokrasi. Yang keenam, ketimpangan dalam pendapatan. Yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Adapun upaya-upaya dalam memberantas korupsi yaitu yang pertama, regulasi. Regulasi di sini maksudnya adalah menata kembali keuangan negara. Yang kedua, ASN berintegritas. Dan salah satu ASN yang berintegritas itu adalah dimulai dari diri kita sendiri. Bagaimana dalam pelaksanaan pekerjaan kita harus jujur. Yang ketiga, adanya pendidikan anti korupsi berintegritas. Dan yang keempat adalah penerapan penegakan hukum berkelanjutan dan adil.
seorang ASN harus memiliki prinsip anti korupsi dengan cara menerapkan nilai-nilai dasar anti korupsi yang terdiri dari 9 macam. Yang pertama itu adalah jujur, yang kedua peduli, yang ketiga mandiri, yang keempat disiplin, yang kelima bertanggung jawab, yang keenam bekerja keras, yang ketujuh sederhana, yang kedelapan berani, dan yang terakhir adalah adil. Nah, dari sekian banyaknya materi yang sudah saya sampaikan mengenai korupsi dan anti korupsi, lalu pertanyaannya, bagaimana implementasinya terhadap tupoksi saya sebagai guru di sekolah dalam menerapkan nilai-nilai anti korupsi? Yang pertama yaitu jujur. Jujur adalah mengakui, berkata, atau memberikan suatu informasi yang sesuai kenyataan dan kebenaran. Dalam bimbingan dan konseling, guru BK harus memiliki sikap jujur terhadap permasalahan yang dialami oleh siswanya. Yang kedua, nilai anti korupsi yang diterapkan sebagai guru adalah peduli. Peduli adalah suatu tindakan yang didasari pada keprihatinan terhadap masalah orang lain. Sebagai guru BK, saya dituntut untuk peduli terhadap permasalahan yang dialami oleh siswa di sekolah dan tidak membeda-bedakan antara siswa kaya dan siswa miskin, siswa yang kurang bermasalah dengan siswa yang tidak bermasalah. Yang ketiga adalah mandiri. Mandiri adalah keadaan dapat berdiri sendiri, tidak bergantung kepada orang lain. Di sekolah, sebagai guru BK, saya harus mampu mandiri dalam mengerjakan tugas dan jika memungkinkan akan dikonsultasikan dan bekerja sama dengan wali kelas, wakil kesiswaan. Selanjutnya, disiplin. Disiplin adalah perwujudan sikap mental dan perilaku seseorang yang ditinjau dari aspek kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan dan aturan sekolah. Contohnya, saya datang dan pulang tepat waktu ke sekolah, kemudian masuk ketika jam bel berbunyi dan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya adalah bertanggung jawab. Sebagai guru BK, kami diwajibkan untuk melakukan pelaporan kepada atasan mengenai apa saja yang sudah kami lakukan terkait dengan penanganan kasus ataupun konseling yang dilakukan kepada siswa. Baiklah semuanya, demikianlah rangkuman materi anti korupsi dan implementasi nilai-nilai dasar anti korupsi yang sudah saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua dan kita anti akan korupsi. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.